Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terutama dan pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas berkat kasih dan karunia yang telah Tuhan berikan pada kita pada hari ini, yang dimana dapat kita lihat bersama, kita diberi kesehatan agar dapat berkumpul dan berdiskusi dalam kuliah online kali ini. Baiklah, tanpa memperpanjang kata, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan anggota saya, yaitu saya sendiri sebagai moderator, Nathaniel Marco Antonio Gultom dari Pendidikan Biologi UNP. Lalu rekan saya Apridila Limadi Putri dan Nia Mardiani. Baiklah, pada topik diskusi kali ini kami akan membahas tentang azas-azas pendidikan dan yang akan dibacakan oleh rekan saya Nia Mardiani. Kepada Nia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Mardiani, NIM 19023090. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu Azas Tuturiandayani. Azas Tuturiandayani adalah gagasan yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa Azas Tuturiandayani memberikan kesempatan peserta didik untuk melakukan usaha sendiri dan kemungkinan mengalami berbuat kesalahan tanpa ada tindakan atau hukum dari peserta didik. Menurut Azas Tuturiandayani ada 3. Yang pertama, pendidikan dilaksanakan tidak memakai syarat paksaan. Yang kedua, pendidikan adalah pengolahan yang mengandung makna, yaitu momong, among, dan emong. Yang ketiga, pendidikan membuat ketertiban dan kedamaian. Azas Tuturiandayani merupakan azas pendidikan Indonesia yang bersumber dari azas pendidikan taman siswa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tuturiandayani memiliki makna di mana tuturi yaitu mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian yang berdasarkan cinta kasih tanpa pamrih. Sedangkan handayani yaitu mempengaruhi dalam arti merangsang, memupuk, membimbing, dan mengarahkan anak agar sang anak mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Nia yang telah memaparkan materi. Nah, langsung saja masuk ke materi kedua yang akan dibacakan oleh rekan saya Apridila. Kepada Apridila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apridila Limadi Putri, NIM 19023121. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Istilah pendidikan seumur hidup erat kaitannya dan kadang-kadang digunakan saling bergantian dengan makna yang sama dengan istilah belajar sepanjang hayat. Kedua istilah ini memang tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Penekanan istilah belajar adalah perubahan perilaku yang relatif tetap karena pengaruh pengalaman. Sedangkan istilah pendidikan menekankan pada usaha sadar dan sistematis untuk penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan pengaruh pengalaman tersebut lebih efisien dan efektif. Dengan kata lain, lingkungan yang membelajarkan subjek didik. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup dalam proses belajar mengajar di sekolah mengembangkan sekurang-kurangnya 2 hal pokok, yaitu pertama, membelajarkan peserta didik dengan efisien dan dari belajar sepanjang hayat ditinjau dari segi kependidikan, perlunya merancang suatu program atau kurikulum yang dapat mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat dengan memperhatikan 2 dimensi, yaitu pertama, dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan
persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Kedua, dimensi horizontal dari kurikulum sekolah yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah untuk mencapai integritas pribadi yang utuh sebagaimana gambaran manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Indonesia menganut asas pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat memungkinkan tiap warga negara Indonesia yang pertama mendapat kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan kemampuan sepanjang hidupnya. B. Dapat kesempatan untuk memanfaatkan layanan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat. Lembaga pendidikan yang ditawarkan dapat bersifat formal, informal, dan non-formal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada Pridila yang telah memaparkan materi yang tadi. Nah, langsung saja pada materi yang terakhir akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang azas kemandirian pelajar sebagai berikut. Asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari diri sendiri untuk pembelajaran. Pengertian tentang belajar mandiri sampai saat ini belum ada kesepakatan dari para ahli. Ada beberapa pandangan tentang belajar mandiri yang diutarakan oleh para ahli seperti paparan sebagai berikut. Yang pertama, belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, belajar mandiri mengintegrasikan self-management atau manajemen konteks, menentukan setting, sumber daya, dan tindakan dengan self-motoring atau siswa motoring mengevaluasi dan mengatur strategi belajar. Dan yang ketiga, peran kemauan dan motivasi dalam belajar mandiri sangat penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa dalam belajar mandiri. Yang keempat, di dalam belajar mandiri, kendali secara berangsur-angsur bergeser dari para guru ke siswa. Siswa mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan pelajaran apa dan tujuan apa yang hendak dicapai dan bermanfaat baginya. Nah, dengan kata lain, dalam azas ini peserta didik belajar tanpa bantuan pendidik, namun tetap mendampingi dan mengarahkan proses pembelajaran. Azas ini mengacu pada pendekatan student center, siswa aktif dalam menemukan pengetahuan sendiri. Azas ini erat kaitannya dengan azas Tadwuri Handayani maupun azas belajar sepanjang hayat. Nah, baik, selanjutnya pada azas kemandirian dalam belajar ini menempatkan pendidik dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator, di mana fasilitator memiliki arti mengharapkan pendidik untuk dapat menyediakan dan mengatur sumber belajar yang dapat memudahkan peserta didik dalam belajar. Dan yang kedua, motivasi, yaitu mengharapkan pendidik untuk mengupayakan mau memanfaatkan sumber belajar yang ada tersebut. Baiklah, karena berhubung materi di PPT telah habis disampaikan dan dipaparkan, mungkin cukup sekian diskusi kali ini. Jika ada kritik, saran, penambahan materi maupun pertanyaan, silakan teman-teman isi pada kolom pada forum maksudnya. Dan saya mohon maaf dalam banyak kekurangan dari video ini, dan mohon maaf juga jika ada tindakan, perkataan, atau perbuatan yang kurang berkenan bagi teman-teman maupun Bapak. Dan cukup sampai di sini. Saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.